Selamat sore, sahabat podcast Media Suara Palu. Hari ini saya sangat beruntung, mungkin salah satu jurnalis yang sangat beruntung diterima di rumah jurnalis Morowali Utara. Dan di samping kiri saya ini ada Samuel Siombo. Siap. Selamat sore. Selamat sore. Dan biasa dipanggil ini Bung Cem. Siap, itu yang sering disapa oleh teman-teman melalui nama keakraban biar lebih. Oke. Iya, kemudian di samping kiri lagi ada Bung Erik Tamalagi. Selamat sore, Bung Selamat Erik. sore. Ini Selamat sore, Cem. Siap. ini wartawan, salah satu wartawan senior kakanda kita, Bung Erik Tamalagi, dan menyempatkan diri untuk menerima perbincangan kita sore hari ini. Iya, untuk pertama kali saya ke Bung Cem dulu. Siap. Bung Cem, tanggal 9 ini pers itu memperingati hari jadinya. Ketika tanggal 9 Februari di Solo, 78 tahun lalu itu jurnalis waktu itu menamakan dirinya wartawan pergerakan. Dan sampai 98 kita mengalami reformasi. Nah, di Morowali Utara sendiri perkembangan teman-teman wartawan itu bagaimana? Terima kasih Bang Ucin, yang mana terkait perkembangan wartawan yang ada di Morowali Utara ini, Oke. khususnya di tahun-tahun terakhir ini, Ya. memang sudah kita apresiasi bahwa minat juang untuk teman-teman yang ada di sini luar biasa dalam menjalankan tugas-tugas jurnalis mereka. Oke. Apalagi mereka juga sudah cukup matang dalam menjalani dunia jurnalis, sehingga mereka sudah cukup profesional dalam menjalankan tugasnya demi untuk kemajuan daerah sini. Iya. Yang mana kita tahu daerah sini sendiri memang harus butuh media sebagai kontrol untuk membantu pemerintah maupun stakeholder yang ada dalam menjalankan suatu pembangunan yang ada di daerah ini. Nah, tugas utama jurnalis adalah menginformasikan kabar apapun itu, sifatnya apapun itu, sosial sebagai kontrol ke pemerintah. Komunikasi dengan pemerintah daerah atau narasumber yang ada di Morowali Utara ini bagaimana? Ya, terima kasih. Sejauh ini tentang hubungan komunikasi, apalagi bentuk kemitraan kami dengan semua stakeholder, apalagi pemerintah daerah di sini cukup terjalin dengan bagus. Oke. So, luar biasa, kami juga apresiasi kepada pemerintah daerah Ya. yang selalu membuka diri Oke. terhadap kami rekan-rekan semua jurnalis yang ada di Morowali Utara ini. Oke. Sehingga kebanggaan kami dengan adanya kemarin Pak Bupati juga menerima satu penghargaan dari Kominfo Provinsi. Ya. Itu juga kan tidak terlepas dari hubungan kemitraan kita dari media Morowali Utara dengan Pak Bupati, sehingga mungkin kaitannya bisa menjadi mendapatkan satu penghargaan. Nah, selain itu di beberapa tempat di Indonesia sering kita dengar ada kriminalisasi terhadap jurnalis. Nah, soal kekerasan jurnalis di Morowali Utara, apakah sangat kondusif atau ada satu peristiwa? Ya, sejauh ini ketika kita memantau, saya juga untuk menjalankan tugas jurnalis di Morowali Utara ini sudah mungkin berjalan sekian 9 tahunan atau Oke, ya. 10 tahun lah. Ya. Yang mana dalam perjalanan kami bersama semua rekan-rekan teman-teman jurnalis, hal yang menyangkut tentang tindak kekerasan terhadap jurnalis itu boleh dikatakan belum pernah terjadi. Kita upload dulu Belum untuk pernah terjadi. Janganlah ya. Dan kita upayakan itu bagaimana supaya jangan pernah terjadi, dan kita bisa berdoa bersama supaya itu semua dalam karena tingkat profesional kita semua di lapangan membangun kemitraan dengan semua pihak, bukan dalam arti dan dalam tanda petik. Iya, saya ke Bung Erik. Bung Erik sebagai salah satu senior
wartawan di Sulawesi Tengah. Bagaimana melihat perkembangan jurnalis di Sulawesi Tengah, khususnya teman-teman di Morowali Utara? Oke. Yang pertama saya mau bilang, Bu Kucing selamat datang. Terima kasih. Di Bumi Tepo Asaroa, ini kampung halaman kami semua. Sudah menerima saya. Bung Cem juga selamat, kemarin sudah terpilih sebagai Ketua PWI Morowali Utara. Ya. Ini suatu perjumpaan yang luar biasa. Jadi memang satu daerah itu tidak mungkin berkembang, apalagi dalam kondisi sekarang, kalau tidak didukung oleh pers. Dimanapun itu, sejarah membuktikan itu. Yeah. Makanya ya Napoleon Bonaparte bilang, saya lebih takut satu pena daripada sekian puluh pucuk senjata, kan gitu. Yeah. Tapi kan itu tidak bisa diartikan negatif. Yeah. Itu harus diartikan sebagai sesuatu yang positif, di mana ya memang tugas pers adalah menjaga. Makanya pers dibilang sebagai pilar keempat demokrasi dalam demokrasi. Yeah. Perkembangan Morowali Utara ini kan masih kabupaten yang muda, 10 baru tahun. 10 tahun. Yeah. Tapi teman-teman yang kerja di sini, teman-teman yang melakukan kerja jurnalistik ini sebenarnya bukan orang-orang baru. Okay. Mereka sudah punya pengalaman ketika menjadi jurnalis di Palu atau di tempat lain, di Poso, juga dari Sulawesi Selatan. Nah ini kemudian mereka tiba-tiba kumpul di sini, kembali ke kampung halamannya, tentu tujuannya cuma satu. Okay. Kalau kita sudah pernah bisa membangun daerah lain, kenapa kita tidak melakukan kerja-kerja jurnalistik yang menjadi profesi kita untuk di daerah sendiri? Okay, yeah. Nah inilah yang kemudian membuat saya bangga dengan teman-teman. Yang saya selalu ingatkan pada mereka cuma satu. Okay. Persahabatan itu tidak mengganggu pemberitaan. Oh. Pemberitaan juga tidak boleh terganggu oleh persahabatan. Oh. Dengan begitu kita menjadi objektif. Mengharapkan pers yang benar-benar independen tentu saja sulit. Oke. Karena kita tahu perkembangan yang luar biasa, terus persaingan yang luar biasa, yang pada akhirnya orang akan melihat mungkin satu peristiwa angle-mu berbeda. Oke. Kan gitu. Karena kan tidak ada berita yang salah. Yeah. Yang ada tuh cuma berita yang tidak menyenangkan bagi orang yang kemudian menjadi objek dari pemberitaan itu kan. Seperti itu. Jadi saya bersyukur apa yang teman-teman lakukan selama ini. Dan lagi-lagi daerah ini adalah daerah yang kaya. Dunia pun mengakui bahwa Morowali Utara itu luar biasa. Nah, teman-teman tentu punya tugas untuk menjaga agar ini tidak sekedar kemudian kekayaannya itu juga menghasilkan hal-hal yang negatif, misalnya lingkungan, misalnya tingkat kesejahteraan pekerja. Karena di sini kan daerah nikel. Nah, disinilah teman-teman bertugas dan menjelang pemilu apalagi. Memang tidak ada sekarang harus dibilang jurnalis itu sudah tidak takut sama Tuhan, bahkan sama orang tuanya. Dia lebih takut kepada pemilik media. Karena hal yang saya bilang tadi. Nah, tapi kan teman-teman juga punya sesuatu yang dibilang nurani. Iya, empati ya. Karena itulah kita menjadi seorang yang dibilang sangat mulia. Karena kita mampu menjaga itu. Termasuk Om Kucing yang udah dari tahun 2000-an malang melintang ke sana dan hari ini menempuh ratusan kilo hanya untuk datang bertemu dengan kawan-kawan di sini kan itu. Saya terima kasih banyak. Iya. Bagaimana seharusnya kalau tadi ada kalimat bahwa tidak ada berita sebenarnya yang tidak baik. Ya. Hanya ada berita yang tidak menyenangkan bagi objek tertentu. Nah, untuk menjalin komunikasi yang dalam tanda petik tidak menyenangkan ini, itu komunikasi yang harus dibangun antara jurnalis sama narasumber. Ya entah apapun ini, entah siapapun narasumbernya. Itu bagaimana? Ya itu tadi yang saya bilang. Persahabatan nggak mengganggu pemberitaan. Contoh misalnya. Iya. Cem sebagai seorang pimpinan, saya berteman akrab dengan dia. Bahkan orang boleh bilang kita makan satu piring. Oke. Tapi karena ada satu kasus, wah, saya harus kasih tahu, Cem. Iya. Hati-hati loh, Cem. Iya. Kenapa ada peristiwa seperti ini? Oke. Kita berteman dan ini ada mengganggu soal rasa ketidakadilan. Kenyamanan saya. Iya. Kenyamanan. Sebagai seorang jurnalis saya harus katakan, Cem, saya mau klarifikasi dong, Cem. Mungkin saya bilang jangan dong dimuat yang begitu, Cem. Justru ini harus kita dudukkan persoalan yang sebenarnya. Yang salah itu adalah kalau saya tidak. Oh. Jadi komunikasi yang dibangun haruslah komunikasi yang tidak sekedar baru dengar dari satu pihak, baru dengar dari ini, kita naikkan. Bayangkan, selalu saya bilang sama teman-teman, kalau dokter salah kasih obat itu cuma satu orang yang keracunan. Iya, benar.
Kalau hakim menjatuhkan vonis, hanya hanya terdakwa. terdakwa yang ini. Iya. Tapi sekarang kita salah tulis. Kita tidak konfirmasi. Bisa nggak teman-teman hitung berapa orang yang keracunan? Ya kan? Iya. Nah, ini sebenarnya yang membuat kenapa pers itu dibilang profesi yang sangat mulia. Karena ada hal-hal tertentu. Itu berbeda kalau misalnya kita udah konfirmasi, teleponnya nggak dijawab. Apalagi teleponnya di reject. Kita WA, cuman dibaca kali. Ya mau tidak mau. Kalau kita berteman baik, kita kasih tahu dia. Oke, ini duduk perkaranya. Lu harus keluar dong, lu harus bicara. Iya, oke. Kan begitu. Oke, Bung Erik. Nah, Bung Cem, sebagai ketua PWI di Morowali Utara, ini kan tanggal 9 Hari Pers. Apa yang menjadi fokus PWI Morowali Utara di Hari Pers nanti ini? Jadi kalau bicara fokus dari kami PWI Morowali Utara, karena ini kami yang utama begini, kami bersyukur dulu PWI Morowali Utara sudah terbentuk melalui konferensi 1 kemarin. Cuma walaupun sekarang kami masih menunggu legalitas formal ya. Legalitas untuk pelantikan yang akan datang. Jadi terkait untuk agenda dan rencana kami, yang pastinya tentunya kedepannya untuk menjelang Hari Pers ini, begitu banyak sebenarnya rencana-rencana yang kami akan laksanakan. Kan? Tapi itu tadi saya bilang karena belum terlalu masih terlalu formal untuk kami melaksanakan kegiatan. Kami masih buatlah kegiatan-kegiatan yang sifat umumnya mungkin sekiranya bisa tercapai nanti upaya-upaya kami melalui bakti sosial ataupun sosialisasi kepada teman-teman semua agar mengedukasi tentang bagaimana kita menghargai atau menjalankan tugas kita sebagai jurnalistik secara profesional. Dan pertama juga kami supaya diupayakan dalam menghadapi pemilu ini supaya kita bisa mengedukasi masyarakat untuk selalu memberitakan informasi-informasi yang positif dan bermanfaat kepada masyarakat. Kemudian Bung Erik, tanggal 9 ini saya mendengar rumah jurnalis ini akan mengundang siapapun. Ini kerjanya teman-teman sebenarnya. Saya cuma tapi mereka. Setidaknya saya ingin mendapatkan informasi yang detail soal itu. Tanggal 9 Hari Pers, bersamaan Hari Pers akan mengundang bukan beberapa sih, siapapun yang berkepentingan soal jurnalis menginformasikan ke publik itu. Ya, gini kan teman-teman ini kan punya banyak mitra. Iya. Apa salahnya mereka datang di sini untuk duduk-duduk bincang-bincang. Tapi di satu sisi ada hal yang diharapkan bahwa boleh enggak kalian kasih tahu sebenarnya kerja-kerja kita selama ini kayak bagaimana. Iya kan? Kita harus berani dong. Iya. Yang diharapkan dari kita itu seperti apa. Kan kadang-kadang teman-teman juga nggak tahu sebenarnya udah betul nggak ya mereka kerja ini atau seperti apa sih yang ini. Saya cuma menjembatani aja mereka yang punya ide, bukan saya. Dan mereka ini luar biasa sebenarnya. Di titik inilah mungkin momentumnya adalah Hari Pers. Kebetulan aja. Karena kan sebenarnya kita nggak bisa bikin apa-apa. Karena udah mendekati Minggu Tenang. Oh iya benar. Iya kan? Tanggal 10 ya. Mungkin mereka punya banyak hal yang mereka mau lakukan, tapi ya ada keterbatasan. Terutama harus menghargai bahwa ada hajatan yang lebih besar yang ada di depan mata. Sehingga mungkin ya sekedar kongko-kongko, ngopi bareng, cerita-cerita tentang ya kerja-kerja mereka lah, bagaimana kemitraan yang selama ini terbangun. Nah, setuju nggak Bung Erik kalau misalnya ya lagi-lagi ini kerja-kerja kita, apapun itu tetap menjadi dalam tanda petik sorotan, bahwa ketika menulis sebuah peristiwa, menulis sebuah kasus, apakah rasa simpati nurani itu harus tetap ditempatkan di tempat paling tinggi, lalu menulis berdasarkan etika, kaidah-kaidah jurnalistik itu gimana? Gini, kalau kita melihat satu peristiwa pasti ada asumsi. Asumsi itu harus dibuktikan, bukan? Iya, benar. Nah, keberpihakan kita sebenarnya di mana? Iya. Kadang-kadang kita jadi gini, ayah saya itu sampai pensiun adalah kepala biro humas provinsi. Iya. Saya kebetulan waktu itu juga menjadi wartawan di Mercusuar. Iya.
Tapi saya nggak bisa diperintah bahwa itu berapa kali mercusuar itu dibanting sama bapak aku. Berita macam apa ini? Saya bilang, saya ada di lapangan, Pak Karo. Bukan saya panggil bapak ya, Pak Karo. Minta maaf, saya ada di lapangan. Lalu saya mengurai faktanya kayak begini. Saya investigasi. Sebenarnya ini adalah masukan buat Pemda dong, saya bilang. Bukan menjadi, ya nggak ada urusan. Pada titik tertentu, ya ayah kandung saya kalau di rumah. Tapi secara profesi nggak. Saya menghargai, beliau adalah Kepala Biro Humas, tapi tolong hargai juga saya sebagai seorang jurnalis. Iya dong. Kan begitu. Jadi bukan semata-mata dalam tanda petik menyerang, mau menjatuhkan martabat, apalagi objek narasumber itu, pemerintah tidak. Enggak lah. Karena kan sebenarnya sebuah tulisan yang orang katakan itu kritik, itu adalah bagian daripada bagaimana membuat ini menjadi lebih baik. Karena secepat apapun kebohongan berlari, kebenaran itu pasti akan muncul. Kan gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kan zaman gadget, digitalisasi. Ada netizen jurnalisme. Dan jauh lebih cepat ketimbang media-media online. Tapi akurasinya, narasumbernya, itu bagaimana kita harus menyikapi itu, sementara kita tidak bisa terlepas dari dunia itu. Jadi gini, ada sebuah organisasi yang baru tanggal 2 Februari kemarin juga baru berulang tahun, 4 tahun, namanya Aliansi Jurnalis Video. Kenapa organisasi ini muncul? Karena begitu banyaknya tayangan-tayangan yang sebenarnya mereka dapat gambar yang bagus, tapi 5W1 hanya atau kedalamannya itu akurasinya menjadi berkurang. Lalu itu kan kemudian bisa dipilah-pilah. Kita takutnya ribuan orang akan kena undang-undang ITE. Lalu apa yang kita lakukan di Aliansi Jurnalis Video? Kita mengedukasi para netizen jurnalisme itu supaya nanti mereka tidak terjerat undang-undang ITE. Kita tidak mengatakan mereka salah. Kita rangkul mereka. Kita buat pelatihan ini. Dan itu ribuan orang yang kita latih. Dan di dalamnya itu bergabung macam-macam guru besar komunikasi, ahli hukum komunikasi, jurnalis-jurnalis yang jauh di atas saya malah banyak. Itulah yang sering. Jadi ada semacam rasa kita harus edukasi nih. Sama dengan sekarang. Teman-teman lihat bertarung di media sosial misalnya, di Facebook ya. Begitu muncul begini. Terus kita bilang, ya kenapa kita tidak masuk untuk memberikan data yang lebih lengkap? Jangan kita salahkan mereka. Karena mereka memang bukan seorang jurnalis. Iya kan? Mereka bukan jurnalis loh. Tapi ada keinginan untuk mengabarkan pada masyarakat ini yang terjadi. Begitu kita tiba di bawah, ternyata tidak lengkap ini. Kenapa kita tidak melengkapi itu? Dengan begitu, kita memberikan pencerahan pada mereka. Jangan tinggalkan. Karena kita nggak bisa bendung yang begitu. Gitu, Bung Cem dan teman-teman lain. Saya kembali ke Bung Cem. Bung Cem, kedepannya kira-kira PWI akan melakukan apa? Apakah ada agenda misalnya melakukan pelatihan kepada mungkin saja ke mahasiswa yang ada mungkin lagi cuti di Morowali Utara, atau adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah menengah atas untuk pelatihan-pelatihan menulis, atau setidaknya bisa memberikan informasi kepada mereka kalaupun kalian di dunia media sosial lebih cepat, paling tidak lengkapilah. Dan kira-kira apa? Jadi terima kasih. Ya, seperti saya bilang tadi, mungkin langkah-langkah kami untuk memberikan sosialisasi atau pemahaman atau bentuk pendidikan jurnalis kepada adik-adik kita, apalagi yang masih dalam bangku pendidikan. Itu memang akan kita agendakan ke depan. Karena memang selama ini untuk kami di Morowali Utara ini sudah pernah melaksanakan memang kegiatan
seperti hal yang Bang Ucin bilang tadi, untuk istilahnya sosialisasi jurnalistik. Kemarin pernah dilaksanakan oleh salah satu teman kami di Beteleme itu, di SMA. Bagus, itu bentuk kerjasama kita semua, dan dilakukan oleh salah satu yang sponsornya itu salah satu media. Gini Bung Cip, kalau saya boleh tambah. Nah, Kan teman-teman udah punya PWI. Ini juga ada forum jurnalis Morut ya, rumah jurnalis. Kenapa tidak melakukan jurnalis masuk sekolah? Iya kan? Wow. Itu kan yang dilakukan oleh IJTI di Palu kan. IJTI masuk sekolah, IJTI masuk kampus. Benar-benar. Kenapa? Anak-anak sekarang kalau yang namanya handphone, nggak ada lagi yang kualitasnya rendah. Benar. Fotonya bagus, videonya bagus. Iya. Ya kan? Jangan biarkan mereka asik dengan itu, lalu kita yang mengerti itu tidak mengedukasi mereka. Ayolah, teman-teman punya banyak peluang kan. Kalian ini jago-jago kok. Tinggal mau itu tidak aja kalian masuk ke sekolah-sekolah, sosialisasi ini. Di situ mereka akan lihat, wah gila ya. Ternyata jurnalis itu memang punya tanggung jawab yang luar biasa. Untuk memberikan Siapa yang melakukan itu? Kalian akan dikenang untuk itu. Gitu. Ini merupakan wejangan yang cukup dan baik. harus dilakukan kita ini. semua. Harus Jadi dilakukan. seperti tadi yang saya bilang, agenda itu kan akan kami laksanakan karena boleh dikatakan kami ini organisasi PWI Hadis ini baru boleh dikatakan masih seumur yang belum apa-apa dan belum apa jagung itu cuma 3 bulan panen. Jadi selanjutnya udah menghasilkan. Selanjutnya pasti agenda itu akan kami laksanakan. Ini merupakan satu wejangan yang paling bagus buat kami, apalagi selama ini tetap kami tidak bisa lari dari minta petunjuk. Gini sama. Iya, oke, coba. Ini jurnalis di Morut ini punya kelebihan yang luar biasa. Ada yang jago main band segala macam. Kan asik begitu. Kita bawa suasana santai, bikin panggung akustikan, terus habis itu kita kasih tentang jurnalis. Jadi melakukan itu dengan riang gembira, sama dengan politik harus riang gembira, jangan muka asam, jangan cuma mau kasih salah kan begitu. Oke. Nah, Bung Erik, kita ada di sesi terakhir. Kita ini, Bung Cem, saya secara pribadi mau mendengar satu pernyataan penutup, tapi bukan wejangan terakhir bagi kita, hanya di sesi podcast Media Suara Palu. Apa yang Bung Erik mau katakan? Hidup ini singkat, life is short. Maka buatlah hidup ini penuh dengan cinta. Life is lovely, but life is legacy. Hidup ini harus meninggalkan warisan. Sebagai seorang jurnalis, sebagai sebuah organisasi jurnalis, tinggalkanlah warisan yang akan membuat ketika orang bicara tentang kau, dia akan ingat, oh itu pernah. So, life is short, life is lovely, but life is legacy. 3 poin yang saya garis. Penuh makna. Luar biasa. Oke. Bung Cem, di sesi terakhir ini ada closing statement-nya. Silakan. Ya, jadi singkat saja barangkali dari saya. Oke. Hanya kita sebagai jurnalis khususnya penggiat jurnalis, hanya satu pesan saya. Teruslah berkarya dan berbuat baik, dan bersahabatlah dengan semua orang untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, Bung Cem, siap. Terima kasih. Saya terima kasih. Saya juga terima kasih sudah menerima kalau Bung Cem dan Bung Erik Tamalagi tadi punya closing statement. Media Suara Palu juga punya closing statement, senior. Jadi kalau mau bersuara, salah satu tempatnya adalah podcast Media Suara Palu. Tapi kalau mau suara Bung mau didengarkan, podcast Media Suara Palu ini adalah tempat yang paling tepat. Terima kasih. Selamat sore. Sampai baku dapat lagi di lain tempat.